Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Al-Hasan bin Saleh nuruhu bahrun tawfiq lam takun li fadih ya samadu ya Hannan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihil mutakathirah wa ayatihil mutawatirah wa minanihil ghamirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Wa qala aydan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul aliyyul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Hadratil mukarram wal mukarramah, yang kami hormati panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid At-Taufiq dan seluruh para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ulama dan para umara serta jamaah tamu undangan. Hakikatnya undangan Allah dan Rasulnya, syariatnya melalui undangan panitia penyelenggara maulid. Semoga Allah mempertemukan kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid ini, tempat ini bertambah-tambah barokah. Pertemuan kita bertambah-tambah barokah dengan niat mencari ridhonya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghidupkan hati-hati kita dengan zikrullah wa zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini turun rahmat Allah, dipandang rahmat oleh Allah, dipandang kasih sayang oleh Allah. Mengapa begitu penting? Mengapa begitu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita diingatkan, ala yallah binadhrah minal aini rahimah tudawi kullama bi min imradin saqimah. Bukan hanya kita dipandang rahmat oleh Allah, ingatlah bahwa dengan kasih sayangnya Allah, dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di tempat ini, bahwasanya rahmat kasih sayang itu sehingga menjadi menemrodin saqimah, obat dari segala macam penyakit. Obat dari segala macam penyakit lahir, penyakit batin. Kalau penyakit lahir kita tahu nama penyakitnya, juga tahu obatnya. Enggak tahu, yang ditanya banyak yang nauin. Ini kita kerasa banget nih kalau bangun kaki pada pegel, kaki pada kaku. Apaan sih? Ditauin sama orang. Kita nanya, kita kerasa. Bedanya kalau penyakit batin, kita yang sakit, kita yang gak kerasa. Kita yang sakit, kita yang gak kerasa. Kita yang pelit, kita yang gak ngerasa pelit. Kita yang suka sombong, kibir, kita yang kagak kerasa sombong. Maaf Pak, kata bukan sombong ya, ini mah kita mah baru habis ganti mobil. Lah ketahuan dia lagi banggain. Bedanya penyakit lahir, kita kerasa, kita nanya, bahkan gak nanya obatnya kita tahu. Pala puyeng udah langsung nyuruh orang, beli tolong beliin bodrek gitu. Kalau penyakit batin, tempatnya adalah di majelis taklim kliniknya. Rupanya terbesar hadiah dari Allah. Ala yallah binadhrah minal aini rahimah tudawi kullama bi min imradin saqimah. Jadi obat dari segala macam penyakit, jadi obat dari segala macam penyakit yang sudah komplikasi, udah menaun, udah alot, udah susah. Maka sering-sering berobat, konsultasi langsung kepada Allah, lalu Allah akan langsung menyembuhkan dengan sebab kita dipandang kasih sayang oleh Allah. Di mana tempatnya? Di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis kita mengingatkan diri kita sendiri, ngobatin kita sendiri, dan kita mengajak orang lain untuk sama-sama sehat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua Panitia Al-Mukarram Bapak Muhammad Dalhar beserta seluruh panitia penyelenggara Al-Mukarram Bapak Ki Haji Rusli Ali yang kami hormati, ma'asyiral asatidz wal ustazat, wabil khusus Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Munirah, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Aminah Abdul Munir, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Di Azulaiha, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Mahbubah Amin, ma'asyiral ustazat, para ibu-ibu jamaah majelis Maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita mendapatkan barokah dari peringatan Maulid ini. Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Rosanah yang menjadi sahibatul wasilah sehingga ananda dapat bersilaturahmi di Masjid At-Taufik yang insya Allah menambah keberkahan untuk ananda, tambah ilmu, berkah duduk dengan orang-orang yang berilmu, dan Allah jadikan hamba ananda anak yang solihah sebab berkumpul dengan ummahatus solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Zikruhu yuhyin nufus. Mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menenteramkan jiwa kita. Mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadi diingetin. Belum kita buka nih sejarah sobarnya Nabi, bagaimana ikhlasnya Nabi, bagaimana sayangnya Nabi kepada kaum perempuan, bagaimana sayangnya Nabi kepada seluruh umatnya, bagaimana santunnya Nabi menghadapi orang yang baik, orang yang enggak baik, bagaimana bersyukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayatnya, telah turunkan wahyunya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratam mustaqima. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi washabi senantiasa bersyukur kepada Allah sampai beliau lebih segalanya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah sendiri yang bilang bahwa siapakah Nabi Muhammad? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innama ana basyarum mithlukum. Bahwasanya aku manusia sama seperti kalian. Kita makan Nabi, kita tidur, cuman bedanya kata beberapa ulama beda dikit, tapi benar juga. Kalau Nabi mah tidur dikit, makan dikit, kalau kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Belum makan, tidur. Bis makan, apalagi. Belum makan, dibilang udah makan belum makan, udah makan masih makan lagi. Begitu. Innama ana basyarum mislukum. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku diberikan wahyu. Aku diturunkan wahyu. Aku punya guru langsung Allah, tapi melalui malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi semata-mata keinginan Nabi, bahkan yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diberikan wahyu untuk menjelaskan annama ilahukum, bahwasanya Tuhan kalian ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, dijumpai dengan Allah, artinya dapat ridhonya Allah, fal ya'mal amalan sholihah. Maka beramallah amal yang baik, berbuatlah perbuatan yang bagus. Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, tidak harus kita berbuat jahat lagi kepada dia, karena kita bukan dia, dia bukan, kecuali kita mau disamain sama dia. Kan kalau disamain sama yang baik mau, tapi kalau yang disamain sama yang jelek nggak mau. Ogah, gah amatan, ya bu ya, ada amatan. Ya ngapain samain? Kenapa demikian? Karena apa demikian?
Karena Allah yang sudah membedakan. Karena Allah yang sudah memisahkan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Kebaikan tidak akan tertukar dengan keburukan. Sebaliknya, keburukan juga tidak akan tertukar dengan kebaikan. Maka yang sedekah kue apem sebaskom nggak bakalan ketukar sama yang bawa keripik sebungkus. Ya Bo, kenapa demikian? Karena Allah yang maha mengetahui, tapi bisa jadi ditukar. Kue apem sebaskom, kue bugis sebaskom, tapi dia pengen dipuji sama gurunya, pengen dikata sama temen-temennya dia mampu. Yang keripik sebungkus ridho karena Allah, pengen mengharap ridho Allah dan Rasulnya, bisa jadi gedean yang punya niat bagus. Innamal a'malu, sedangkan pengen dapat ridho rahmat Allah, falyamal amalan sholihah. Nah, amal soleh kita bisa tahu dari mana Ibu? Kalau bukan dari Nabi Muhammad. Kita untung banget jadi umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita untung banget punya Nabi. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan ada seorang ulama di Hadramut, setiap beliau buka ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, beliau enggak kuat. Beliau nangis, bahkan seringkali pingsan. Kenapa? Ketika laqad ja'akum, nyata telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, nabi datang, dia malu, dia pingsan. Nah, kita mau kagak ngeliat sama dosa ketutup. Jadi baca baik. Laqad ja'akum. Segala temannya naruhin apa juga di depan, takut keburu temennya yang ngambil. Rasulun min anfusikum azizun, bahwasan maksudnya bahwasan udah kita udah ngambil. Tuh. Ya Bu. Seringkali kita baca doa tersebut, kalimat tersebut, ayat tersebut sebagai kita harusnya syukur punya Nabi yang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semua kalangan, bukan cuman orang Islam, orang non muslim, orang yang dapat taufik agama, orang yang gak dapat taufik dari Allah, Nabi lebih kesianin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum, lebih kepada kalian, bil mu'minina, orang yang beriman, raufur. Kalau Yahudi di pasar tiap hari disuapin sama Nabi, sampai begitu terkesannya sehingga ketika dia disuapin Nabi, dia caci Nabi. Ketika Nabi sudah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia tanya, siapa kamu? Yang biasa nyuapin saya adalah yang tangannya lembut, yang suaranya santun, yang orangnya sangat menenangkan, yang harum, yang aku tahu, dia tahu setiap aku lapar dia suapin, belum sempat aku minta minum, aku sudah diberikannya minum, belum sampai, nggak bisa sampai aku bilang minta lagi, beliau sudah suapin. Begitu santun, pagi sore, pagi sore, pagi sore, Nabi nyuapin orang Yahudi yang mulutnya menghina Nabi Muhammad sallallahu. Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang tipu, Muhammad dukun, Muhammad pembohong. Dia tanya, lalu kemana orang yang biasa nyuapin saya? Saya emang bukan yang biasa nyuapin engkau, karena yang nyuapin engkau sekarang udah wafat. Oh, di mana? Di mana rumahnya? Lalu siapa sebenarnya? Sebenarnya orang yang setiap pagi dan sore menyuapimu, yang bahkan beliau tahan lapar perutnya,
rela keluarganya dalam keadaan miskin, putrinya pakai pakaian yang serba tambalan supaya umatnya bahagia, tercukupi, dapat rahmat Allah. Beliau rela untuk bersusah-susahan. Satu masa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pernah juga lihat orang-orang perempuan pada pakai perhiasan. Wahai ayah, pengen juga saya pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung. Ayahnya bilang, wahai putriku Fatimah, ambil di kantong baju ayah. Begitu dirogoh diambil, bener nih perhiasan segenggam. Pakai yang di sini segenggam. Pakai. Apa belum punya segenggam kita? Nah, kalau segenggam gini beda-beda nih. Kalau yang tangannya gedean banyakan. Kalau yang orangnya mungil lah segenggamnya dikitan. Begitu Sayyidatina Fatimah akan memakai itu perhiasan, ayahnya bilang, wahai putriku Fatimah, sesungguhnya satu kenikmatan yang engkau pakai di dunia akan mengurangi kenikmatanmu nanti di dalam surga. Dicoplokin lagi sama Siti Fatimah. Copotin lagi. Mendingan enak di sono, pikir-pikir. Cuman emang kita belum pada ngerasain, orang belum pada mati ya. Jangan sampai kenikmatan di akhirat dikurangin, dicopotin lagi. Nggak jadi daya. Enakan kagak make apa-apa, asal kenikmatan abadi di dalam surga tidak dikurangin sedikit pun. Masya Allah. Bahwa orang yang nyuapin engkau setiap hari, pagi dan sore, itulah beliau yang dari mulutmu selalu keluar hinaan. Malu ini orang Yahudi dengan akhlak Nabi seperti itu, rupanya langsung mengutarakan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah foto dari tadi ya. Kesian Pak, ini dia yang belah sini mau moto, saya muter lagi. Dan mau moto lagi, saya muter lagi. Yarinda dia foto dulu. Ibu, lah udah segitu kan udah ya. Daripada dia ntar dia jekrek, dia hapus, dia jekrek, dia hapus. Lah orang bebayang. Orang... Alhamdulillah. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu kecil ibu-ibu kan, waktu ibu-ibu muda berarti kalau saya kecil ibu-ibu muda. Sekarang ibu-ibu tetap muda, semangatnya. Semangatnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarkan seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarkan seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Itu lagi kecil, biar ngerti. Lah masih kecil mau dibacain semua sholawat, kalau nggak diartiin kagak ngerti. Pas begitu tua udah gede tetep kagak ngerti juga. Kali dari kecil kan gak ngerti, jadi diartiin. Rindu sama Nabi. Pas kita udah gede, hampir udah tua, tetap kagak ngerti. Alhamdulillah, enggak ngerti tapi demen. Bener gak? Padahal mah belum tentu ngerti. Ngerti-ngertinya juga Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu juga baru 2 tahun kemarin sebelum corona. Pas ngerti arti Allahumma, ya Allah,
Sholli, berikanlah rahmat, wasallim, dan keselamatan ala sayyidina, kepada penghulu kami Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wasallim ajma'in, keselamatan menyeluruh atasnya. Baru ngerti corona. Libur ya Pak ya. Nah sekarang mah alhamdulillah, mudah-mudahan Allah amanin. Tuh virus juga berkah sholawat Nabi Allah matiin. Amin ya Rabbal. Al jamaatu rahmatun, berjamaah turun rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kemarin mah orang lari dari kasih sayang. Asal mana rumah yang ada kena covid kita kabur kayak habis ngeliat memedi. Gitu. Lah dia mah di dalam kagak bakalan juga kalau kagak kena kita kalau nggak izin Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ibu sekalian yang berbahagia. 4 permata mutiara yang Nabi pesan kepada kita supaya kita jangan sampai tuh mutiara dan permata hilang dari kita. Amin. Yang pertama ad-din, yaitu agama. Agama kita jangan sampai hilang. Apalagi hilang, rusak aja jangan. Di antara yang merusak agama itu adalah fitnatun, fitnah. Suudzon, buruk sangka. Merusak agama kita. Fitnah, fitnah merusak agama kita. Pertengkaran, pertengkaran merusak agama kita. Kalau agama kita nggak rusak, kita laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka akan jadi mutiara berharga dalam diri kita. Karena kita Allah kasih hidayah yang tertinggi adalah agama. Inna dina indallahil, gak ada agama yang terbaik di sisi Allah, yang diakui oleh Allah, satu-satunya agama. Ya, walaupun di Indonesia punya 5, punya 6, tapi di sisi Allah satu-satunya agama yaitu agama. Maka ikrar kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwan. Tuh boleh tuh Bu dibikinin apa itu kalau mau maulid ada lebar spanduk. Jadi moto pribadi kita, likulli muslimin aqilin mukallafin balighin, itu raditu billahi rabba. Aku ridho, senang Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Al-Quran sebagai imamku, Ka'bah kiblatku, orang yang beriman adalah saudaraku. Biar kenal, ibu mah udah kenal. Soalnya emak-emak engkong-engkongnya ibu pada ngenalin. Yang kita khawatirin anak cucu cicit buyut ke bawah kita yang ngeri hal itu dia nggak pahamin. 2 permatanya adalah al-aqlu, akal. Nih pakai baju begini pantas karena punya akal, kepengen karena punya akal, makan bener karena punya akal, ngerjain sholat karena punya akal. Karena orang yang punya akal wajib sholat. Kalau orang yang kagak punya akal nggak wajib sholat. Jadi kalau kagak pengen sholat, jadilah orang gila dulu. Nggak wajib. Orang gila wajib sholat? Kagak. Nah kalau ngaku berakal kagak mau sholat berarti udah gitu aja. Atau mau jadi begitu dulu biar nggak wajib. Padahal hidayah akal ini yang memperindah. Akal bisa hilang karena dia nggak punya haya, nggak punya malu. Padahal permata yang ketiga adalah haya, malu, punya sifat malu. Al haya'u minal, anak yang lebih muda
akan hormat ke yang lebih tua kalau dia punya haya. Punya apa, Bu? Malu. Kita akan hormat kepada orang yang berilmu karena punya haya. Orang punya sifat malu itu cakep. Saban sarinya nggak tuh ngaji, tapi rumahnya dia dagang dipakai dijajanin buat orang-orang yang pada ngaji. Akhirnya dia punya sifat haya, malu dah ya. Yang hari-hari kita kagak ngaji, masa iya ini yang setahun sekali maulid pakai kagak datang, sebab malu dia datang. Bagus gak? Bagus. Kalau punya rasa bagus apa enggak? Pertama agama, dua akal, tiga malu, yang keempat a'malus sholihah. Amal yang baik itu adalah mutiara dalam diri kita, maka jaga jangan sampai rusak, maka jaga jangan sampai hilang. Satu apa, Bu? Satu. Lon juga pulang. Satu, dua, tiga, empat. Amal soleh. Pak Babinsa, satu. Satu, dua, tiga, empat lah, udah selesai. Satu apa, Pak? Agama. Agama. Sebut Pak yang kencang. Nah gitu, tuh tahu kan? Dua, Pak. Bisikin apa itu sebelah-belahnya? Satu, dua, tiga, empat. Pak Babinsa pintar banget, Allahu Akbar. Dibantuin. Alhamdulillah. Permata, Ibu, permata ya tibang berapa mili hilang. Ibu rasanya ngenes gak? Lah ngenes banget. Anak jangan pakai sekolah, cariin dulu ini permata. Mama mana dia? Yang mau sekolah kagak boleh. Laki, Bu, salim dulu nih, Bapak mau kerja. Dulu. Permata mama ya, permata hilang. Mana dia ya, kita belinya itu boleh sungsang sumbel. Yang mau kerja kagak jadi. Orang nganterin kue, dulu sini bantuin dah. Nyari apa? Permata. Artinya apa Ibu sekalian? Permata kecil buat aja pakai berharga buat kita. Lah permata itu agama, permata akal, permata malu, permata amal soleh nggak akan terhitung dengan harta sekalipun yang ada di dunia ini, maka akan jauh lebih berharga. Mari kita bentengin dengan ilmu dan amal, iman, pengetahuan. Kita di Majelis Taklim didampingi oleh guru-guru kita. Semoga guru-guru kita pada sehat walafiat, ilmunya berkah manfaat. Bimbing kami untuk bisa mengenal Allah dan Rasul. Bimbing kami agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang solihah. Bimbing kami agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan berikan kami semuanya kebaikan. Minta kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dapat mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Mohon maaf, mohon doa pada para kiai, para guru-guru, para ustadzat. Terima kasih. Kita khususkan Fatihah dengan mukjizatnya surah Fatihah, dengan syafaatnya surah Fatihah, dengan rahasia yang terkandung pada surah Al-Fatihah, dan dengan janji Allah, suratul Fatihati liman quri'at laha. Surah Fatihah tergantung siapa yang membacanya.
Kita bacakan Fatihah ini khusus untuk Ustazah Hajjah Muslimah yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah terima syariat ikhtiar berobatnya, Allah sembuhkan dari penyakit zahir batinnya, Allah angkat derajatnya, ampunin dosanya, dan semoga Allah berikan afiah, dapat berjuang kembali, ilmunya tambah berkah dan manfaat. Biniyatis syifa wassalamah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwan minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima